Kalau kesini baru pertama kali, makanya ingin coba dulu untuk masuk. Kalau sakitnya udah lama, udah hampir 2 tahun. Gejalanya seperti gangguan syaraf, jadi susah diajak komunikasi. Kalau ditanya nggak mau jawab, gitu. Siapapun yang nanya nggak nyambung. Cuman kalau saat kondisi lagi sehat, lagi normal, ditanya bisa berpikir, jawab. Kalau mau pertanyaan-pertanyaan lain kadang nggak tahan lama, paling beberapa 1 jam, maksimal 1 jam, udah gitu ngedrop lagi. Ke rumah sakit Islam sudah, kemudian di kampung halaman juga sudah, sampai berobat ke alternatif pun sudah, cuman masih belum ada gambaran. Sembuh sekali, nah, ditinggalin sedikit langsung kambuh lagi. Malam susah tidur. Ya tidur, cuman nggak ada gangguan sama. Dengar bisikan nggak? Dengar bisikan? Ya, ini lagi dengar bisikan nggak? Kita lagi ngomong gini ada bisikan nggak? Itu kan pertama diajak ke Bekasi itu sekolah di SMK juga, cuman nggak bertahan, akhirnya dibawa pulang ke rumah. Setelah pulang itu kan masih sakit tuh, kondisinya udah nggak stabil, normal lagi. Pas semester berikutnya ketemu, kita ajak sekolah lagi, mau nggak lama lagi ya kambuh lagi. Nah parah-parah itu setelah dibawa pulang ke kampung itu. Ini kalau lagi normal sehat, hanya biasa, cuman nggak tahan lama. Kalau udah nggak ini agak sedikit kurang nyaman. Kalau ditanya jawabnya ya. Jadi sampai 2 tahun ini aja pacutusnya belum terdeteksi. Udah sering ke medis, sudah ke rukiah juga sudah, yang ngerti juga sampai karena memang depresi itu harus tergali dalam ya. Nggak mungkin ada yang bahkan dalam kondisi sehat, ya kan? Karena disorientasi pun termasuk. Ini masih Apanya? Tapi makan mau banyak. Gayanya apa makan? Enggak nasi. Mau sayur apa? Roti. Banyak makan ya. Makan banyak. banyak tapi nggak dipunya langsung pulang. Jadi cepat makan cepat, plek. Kita mau baru sendok kita sendok udah habis. Saya juga makan. Tidurnya gitu. Kalau udah seminggu terakhir nih nggak tidur. Berarti itu ini baru semalam. Terus kalau malam tuh berada melamun, melek, terus sendal mandir kayak orang ini. Bicara sendiri nggak? Bicara sendiri. Kalau bicara sendiri ada teman yang ngajak. Saya silat. Suka ada ngajak bicara sama Anda nih. Suka kalau ngobrol ada yang ngajak bicara. Kalau malam sudah dideteksi sama pihak sudah. Oke. Ternyata nggak ada apa istilahnya reaksi yang frontal, yang kuat gitu ya kan. Bahkan sudah lari ke ahlinya itu para dokter. Ya, sampai diberikan obat resveratrol, obat penenang. Betul. Ya kan, obat tidurnya apa? Sama masih obat penenang. Ini harus melidon aja. Yang kuning sama yang putih, cuma nggak ada nama. Kalau gitu kan ada tabletnya, cuma kan ada resepnya. Suruh belinya nggak di sana, di luar. Cuma yang ini susah. Memang susah, lagi susah sekarang. Iya. Tapi di rumah sakit ada kali? Ada. Di sini nih, Duren Sawit. Cuma saya takutnya ketergantungan kalau nggak bukan ahlinya. Nah, itu kan dokter yang ngasih. Tapi kan setidaknya dia langsung kan dosisnya lebih tinggi lagi kalau emang. Ini kan dokter, yang jelas kalau dokter itu ahlinya. Ya, bicara sekarang, ya kita harus mengikuti. Jadi begini, ya kan memang klinik
kita nih, ya kan, memang jadi muaranya ruqyah juga. Karena biasanya pasien tuh yang sebenarnya terdeteksi depresi, dipikirnya tuh gangguan. Jadi itu kita sudah sering lah seperti ini, ya kan. Bahkan para peruqyah pun juga masih sedikit lah yang paham mengenai gejolak psikologis atau gangguan jin. Ada orang sampai di rumah 6 kali, belasan kali, sampai diinapin, nggak selesai. Obat masih kan? Udah enggak. Berarti tanah malam nggak ada obat nih. Nah, bisa kita manipulasi dengan apapun tuh. Syaratnya itu biar tenang. Atau bekam, kampung pak. Iya betul. Yang pesan tahu begitu. Di Bintara tuh, ya kan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari Cakung, Pulau Gebang tepatnya. Walaupun pasien sendiri datang, dia dari jauh dari Jawa Barat, dari Kota Kuningan, diantar oleh kakak-kakaknya. Karena sudah 2 tahun lebih ini terlihat gejala-gejala yang abnormal ya, bisa dibilang. Sudah dibawa ke pengobatan alternatif, ke medis, ternyata belum tuntas atau belum terselesaikan lah. Gejalanya seperti sulit tidur, tidak fokus, bahkan bicara sendiri, mendengar bisikan, yang sebagian besar bagi kita dianggapnya ini adalah gangguan makhluk halus, gangguan jin dan gangguan sihir. Tapi ternyata sudah diruqyah syar'i kemana-mana, tetap saja gejalanya masih ada. Lalu mereka bawa ke klinik kami dan kami diagnosa, ternyata ini bukan gejala jin atau sihir, tapi merupakan gejala depresi. Dan depresi itu pun ada 2 level. Pertama, level psikologis. Ini level pertama. Artinya pasien ini sudah punya stresor, sudah punya penyebab depresi, sudah kelihatan depresi, tetapi masih dalam gejala yang minim. Tidur masih bisa walaupun gak nyenyak, makan masih bisa walaupun gak enak. Tapi ketika terus berkembang dan didiamkan, naik dia ke level psikiatri. Ini pasien harus, dan biasanya sudah harus ditangani oleh dokter dan dibantu obat-obatan. Juga di terapi atau dirawat secara intensif. Karena kalau dibiarkan, gejala-gejala itu semakin kuat. Misalnya gejala bisikan, waham, merasa diikuti, emosional yang tinggi, sampai tidak sadarkan diri. Artinya tuh sampai tidak pakai baju, tidak menutup aurat. Ya secara umum bisa dikatakan kalau orang awam itu ya sudah gila. Maka kami dari tim Abu Albani Center setelah menganalisa dengan saksama dan menganalisa semua gejala, pasien seperti ini harus atau wajib direhabilitasi. Karena pasien seperti ini kenapa harus dirawat inap atau direhabilitasi? Agar dapat perawatan yang intensif, yang intens, baik secara medis maupun secara spiritual, sehingga pasien nanti ketika level psikiatri itu bisa turun menjadi level psikologis, dan biasa kita bisa gali pencetus permasalahannya.